Mengucapkan selamat merayakan Hari Natal kepada saudara-saudari umat Kristiani, umat Kristen dan Katolik yang pada hari ini merayakan, yang berada di seluruh tanah air. Semoga damai dan berkah Natal senantiasa menyertai kita semua. Sancai. Baik, dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Keberagaman di Indonesia adalah suatu keniscayaan yang patut kita syukuri dengan semangat kebinekaan. Mari kita pupuk dan rawat semangat persatuan dan kesatuan sama anak bangsa ini. Dalam sila pertama Pancasila itu dengan tegas menyatakan bahwa kita meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, yaitu sila ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan beragama. Apapun sebutannya, di dalam bahasa yang berbeda-beda, bahasa agama yang berbeda-beda, dan keyakinan yang berbeda-beda, tetapi yang kita maksudkan adalah sesuatu hal yang sama, yaitu Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Esa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya lah kita sebagai anak bangsa yang memang ditakdirkan dan dilahirkan di bumi Indonesia tercinta ini yang beragam, kita patut mensyukuri atas karunia yang telah dilimpahkan kepada bangsa dan negara kita yang merupakan bangsa yang besar dan juga sekaligus memiliki kekayaan alam yang melimpah. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati dan menghargai sesama anak bangsa, meskipun kita berbeda dalam keyakinan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama selalu mengingatkan, bahkan mengharapkan para tokoh agama dan seluruh umat beragama di Indonesia melaksanakan apa yang disebut dengan moderasi beragama, yaitu kita tidak ekstrim di dalam proses beragama ini. Yang kita lakukan adalah proses beragama kita atau hubungan beragama kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang toleran, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi perbedaan dan hak kewajiban dari setiap warga negara. Di sini saya akan mengutipkan ada 4 indikator untuk pencapaian moderasi beragama ini sebagaimana telah ditentukan atau ditetapkan oleh Kementerian Agama. Di sana dijelaskan bahwa yang pertama adalah adanya komitmen kebangsaan. Artinya apa? Kita adalah bangsa Indonesia. Meskipun kita berbeda-beda suku, agama, budaya, dan sebagainya, tetapi kita berkomitmen sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kedua adalah semangat toleransi. Karena memang kondisi bangsa dan penduduk Indonesia yang beragam ini, maka toleransi dalam hal beragama itu sangat penting. Untuk saling menghargai, menghormati satu sama lain. Jadi perbedaan itu bukanlah menjadikan kita tercerai-berai, melainkan harus menjadi satu kekuatan yang besar, sehingga bangsa dan negara kita akan menjadi bangsa yang kuat dan tangguh. Kemudian yang ketiga, yaitu anti kekerasan. Di dalam hal ini, sebagai penganut agama, tentu semua ajaran agama mengajarkan tentang kelembutan, cinta kasih kepada sesama, jauh dari tindakan-tindakan radikalisme dan kekerasan. Dan yang keempat adalah akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Nah, ini juga harus kita hargai dan harus kita jaga agar kita sebagai bangsa tidak akan terlepas dari budaya-budaya luhur dari nenek moyang kita atau budaya-budaya luhur bangsa Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jaminan atas kemerdekaan atau kebebasan beragama di Indonesia itu adalah sangat jelas. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 dinyatakan pada ayat 2, yaitu negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi sangat jelaslah bahwa
kebebasan beragama di Indonesia itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Artinya dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia. Kemudian, selain jaminan kebebasan beragama tersebut, di dalam menjalankan ajaran agama atau kepercayaan masing-masing, hak beragama adalah merupakan hak asasi manusia yang paling hakiki yang juga diakui oleh dunia internasional. Karena itu menyangkut hubungan kita dengan Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Nah, selain kita mempunyai hubungan vertikal kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa, kita pun mempunyai hubungan secara horizontal dengan sesama. Artinya, sesama anak bangsa, khususnya bangsa Indonesia, kita harus tetap menjaga kerukunan dan kedamaian dengan cara saling menghormati dan saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Selain hari-hari libur kenegaraan di Indonesia, semua umat beragama juga diberikan hak yang sama untuk merayakan hari-hari besar keagamaannya. Di sini saya mengambil contoh misalnya bagi umat Islam, pemerintah telah memberikan hak untuk merayakan hari Idul Fitri, Idul Adha, Isra Miraj, Maulid Nabi Muhammad, dan Tahun Baru Hijriah. Kemudian bagi umat Kristen dan Katolik, ada Hari Raya Natal, Tahun Baru Masehi, Hari Wafat Isa Al-Masih, Kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya bagi umat Hindu, pemerintah juga memberikan hak merayakan hari keagamaannya yaitu Hari Raya Nyepi sebagai hari libur nasional. Bagi umat Buddha, pemerintah pun memberikan hak yaitu merayakan Hari Waisak. Dan bagi umat Konghucu, kami diberikan juga hak yang sama, yaitu dengan diberikannya hari libur nasional Tahun Baru Imlek atau Kumceli. Nah, semua hari raya ini adalah merupakan hari raya keagamaan dan sekaligus juga merupakan hari kegembiraan atau kebersamaan bagi kita semua, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Sepakat. Dan terakhir kami akan mengutip beberapa kutipan kitab suci yang diajarkan oleh Nabi Kumse atau Konghucu di dalam kitab sucinya. Yang pertama, bahwa seorang yang berbudi luhur atau seorang susilawan dapat rukun meskipun tidak sama. Sebaliknya seorang rendah budi dapat sama tetapi mereka tidak dapat rukun. Yang kedua, seorang yang berbudi luhur mengutamakan kepentingan umum, bukan kepentingan kelompok. Sebaliknya seorang rendah budi mengutamakan kepentingan kelompok, bukan kepentingan umum. Di 4 penjuru lautan, semuanya adalah bersaudara. Bapak Ibu sekalian, bila terselenggara, tengah dan harmonis, maka kesejahteraan akan meliputi langit dan bumi. Segenap makhluk dan benda akan terpelihara. Nah, demikianlah beberapa ayat suci yang ada di dalam kitab suci Konghucu yang menegaskan bagaimana pentingnya kita merawat keharmonisan di dalam kehidupan berbangsa dan negara ini. Sebagai yang terakhir, kami juga akan kutipkan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Di dalam kitab Mengse dijelaskan bahwa kesempatan itu tidak sebanding dengan keuntungan keadaan tempat. Keuntungan keadaan tempat tidak sebanding dengan persatuan orangnya. Jadi ada 3 hal di sini yang dikutip di dalam kitab Mengse. Satu adalah kesempatan atau opportunity. Yang kedua adalah keuntungan keadaan tempat. Sebagaimana kita ketahui, negara kita secara geografis adalah negara yang diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan sering kita mengatakan bahwa negara Indonesia bagaikan untayan mutu manikam yang terbentang luas dari barat sampai timur. Negara kita adalah negara kepulauan. Semua ini adalah merupakan keuntungan tempat atau keadaan strategis wilayah negara Republik Indonesia. Tetapi semua itu tidak akan bermanfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan rakyat Indonesia apabila tidak ada persatuan dan kesatuan orangnya. Oleh karena itu,
Mari kita rawat dan jaga kerukunan, kesatuan dan persatuan bangsa, sehingga bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar akan menjadi bangsa yang makmur, rakyatnya sejahtera, sebagaimana cita-cita luhur dari para pendiri bangsa ini. Dan yang terakhir sekali, saya kutipkan satu ayat lagi, yaitu dinyatakan bahwa tanah air harus dijaga dari generasi ke generasi. Tidak boleh ditinggalkan sekedar pertimbangan pribadi atau kepentingan pribadi. Bersiaplah untuk mati, tetapi janganlah pergi. Inilah menunjukkan semangat di dalam bela negara untuk menjaga keutuhan, kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Demikianlah sambutan kami. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Natal kepada saudara-saudara kami yang merayakannya pada hari ini. Terima kasih, waktu kami kembalikan kepada